Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianita Sari. Saya dari PSIK 5A kelompok A5. Di sini saya akan menyampaikan evaluasi fototerapi untuk memenuhi mata kuliah keperawatan anak. Baik, sebelum masuk ke evaluasinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fototerapi. Jadi fototerapi itu adalah terapi menggunakan sinar ultraviolet yang berguna untuk melarutkan kadar bilirubin yang berlebih pada tubuh, dan biasanya itu terjadi pada bayi yang baru lahir. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana sih ciri-cirinya bayi yang harus dilakukan fototerapi dan bagaimana apa sih ciri-cirinya bayi yang mengalami hiperbilirubin atau mengalami kadar bilirubin berlebih. Nah, biasanya itu ciri-cirinya itu badannya kekuningan atau yang biasa kita sebut dengan ikterus. Seperti itu. Nah, lalu jika kita melihat bayi dengan keadaan seperti itu harus dilakukan yang namanya fototerapi. Jadi, untuk hiperbilirubin ini itu biasanya ada yang normal dan ada juga yang tidak normal. Nah, lalu selanjutnya, alasan mengapa hiperbilirubin ini harus segera ditangani karena bilirubin ini apabila menumpuk di badan si bayi itu akan sangat berbahaya. Nah, salah satu penyebabnya jika terjadi hiperbilirubin maka akan menyebabkan kerusakan pada otak si bayi tersebut. Nah, lalu untuk hiperbilirubin ini sendiri juga memiliki efek samping. Efek sampingnya itu juga lumayan, salah satunya adalah diare, lalu bayi juga bisa mengalami dehidrasi, lalu kulit juga tampak lebih gelap, dan satu lagi itu biasanya terjadi seperti ruam dan kulit tuh seperti terasa terbakar seperti itu ya, karena itu salah satu efek samping dari penggunaan terapi fototerapi ini. Nah, lalu untuk fototerapi ini juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kita harus cek terlebih dahulu suhu bayi, lalu yang kedua kita juga harus mengecek terlebih dahulu lampunya, karena lampunya ini batas penggunaannya itu hanya 2000 jam, dan setelah 2000 jam maka lampu harus diganti. Lalu berikutnya kita juga harus memperhatikan posisi bayi, yaitu dengan membolak-balik bayi. Nah, lalu untuk durasi fototerapi ini setiap satu sesi itu ada 12 jam. Nah, apabila setelah satu sesi pertama atau setelah 12 jam pertama ternyata kadar bilirubin si bayi ini belum turun, maka perlu dilakukan kembali fototerapi 12 jam di sesi kedua. Nah, di sini untuk alat-alatnya yang pertama adalah spray, lalu yang kedua itu adalah lampu yang biasa digunakan untuk fototerapi, lalu popok, penutup mata, dan termometer. Nah, di sini saya hanya menyebutkan saja untuk alat-alatnya dan untuk prakteknya karena adanya keterbatasan terhadap alat. Setelah itu dilanjutkan dengan memulai fase orientasi. Fase orientasi ya seperti biasa kita menyebutkan nama, lalu bertanya terkait identitas pasien dan ibunya, lalu mengecek kondisi pasien ini. Berikutnya kita lanjut ke fase kerja. Jadi untuk fase kerja ini yang pertama kita persiapkan alat terlebih dahulu, lalu kita lanjut ke menyalakan lampu, kemudian kita juga menyesuaikan dengan suhu ruangan, jadi suhu ruangannya juga harus pas. Setelah itu kita persiapkan bayi, jadi bayi hanya menggunakan popok dan juga penutup mata. Setelah mempersiapkan bayi, kita meletakkan bayi tersebut di box yang biasanya itu posisinya lampu fototerapinya itu ada di atas boxnya, seperti itu. Nah, untuk lebih baiknya lagi itu menggunakan spray yang berwarna putih. Nah, sebelum kita menyalakan lampu tersebut, kita harus mengukur suhu terlebih dahulu. Jadi untuk fototerapi ini kita harus mengukur suhu setiap 3 jam sekali, dan untuk merubah posisi bayi setiap 3 jam sekali, lalu setiap 2 jam sekali si bayi harus disusui supaya tidak dehidrasi. Baik, setelah selesai sesi 1 yaitu 12 jam pertama untuk terapi fototerapi ini, kita bisa kembali untuk memasangkan baju si bayi ini. Nah, sembari menunggu hasil, jadi nanti untuk pengecekan hasilnya itu akan ada pengambilan darah pada si bayi.
sambil menunggu hasil dari tes tersebut untuk mengecek apakah kadar bilirubinnya itu sudah menurun apa belum, ini si bayi bisa sambil disusui supaya tidak dehidrasi. Setelah hasil keluar, kita bisa melakukan rencana tindak lanjut. Jadi untuk rencana tindak lanjutnya, apabila kadar bilirubin pada darah si bayi ini masih belum turun, maka perlu dilakukan fototerapi kembali di sesi kedua, yaitu 12 jam lagi. Tapi apabila kadar bilirubin pada bayi tersebut sudah turun, maka tidak perlu dilakukan fototerapi. Nah, setelah fototerapi ini selesai, atau dalam artian ketika setelah dilakukannya fototerapi ini kadar bilirubin si bayi ini sudah menurun, maka si bayi akan diperbolehkan untuk dibawa pulang. Akan tetapi kita harus memberikan informasi kepada ibu tersebut, kepada ibu si bayi, untuk melakukan rencana tindak lanjut, yaitu menjemur bayi di bawah sinar matahari maksimal jam 8 pagi. Biasanya sekitar 10-15 menit, dan jangan lupa untuk sambil untuk merubah posisi bayi. Baik, cukup sekian penjelasan saya terkait terapi fototerapi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.